Baik, bagaimana keadaannya sekarang? Sudah mulai panas otaknya? Tidak apa-apa ya, berarti tandanya kalian sudah berpikir. Nah, sekarang kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu sudut rangkap. Nah, jangan khawatir, di subbab yang sekarang, menurut Ibu materinya lebih ringan daripada yang tadi. Kenapa? Karena konsep yang akan kita temukan di sini merupakan turunan dari konsep-konsep sebelumnya. Makanya ketika Ibu meminta kalian untuk mengingat dua konsep dasar, yaitu konsep penjumlahan sudut pada sin dan penjumlahan sudut pada cos. Nah, hal itu terbukti karena dua rumus dasar itu akan bisa menurunkan konsep-konsep di depannya. Tadi kalian sudah menemukan konsep penjumlahan dan selisih sudut pada tangan. Nah, sekarang penurunan konsep yang selanjutnya itu adalah sudut rangkap. Nah, coba kita lihat. Sebelumnya, nah di sini ada sin 2 alfa. Nah, oh ya, sebelumnya mengenai sudut rangkap itu definisinya adalah penjumlahan dua sudut yang bernilai sama. Nah, perhatikan, penjumlahan dua sudut yang bernilai sama. Berarti di sini kalian hanya akan menggunakan konsep penjumlahan dua sudut saja. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu ada sin 2 alfa. Berarti sesuai definisi dapat kita uraikan menjadi persamaannya akan menjadi sin alfa dikali cos alfa ditambah cos alfa dikali sin alfa. Nah, sampai di video ini mudah-mudahan kalian sudah hafal, sudah masuk di otak tentang konsep-konsep yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya, mengenai konsep sin dan konsep cos. Nah, kita operasikan. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada sin alfa dikali cos alfa, lalu cos alfa dikali sin alfa. Menurut konsep yang ada di aljabar, hal ini merupakan elemen yang sama. Kenapa? Karena dua elemen ini mempunyai kombinasi perkalian dengan unsur yang sama, yaitu ada perkalian antara sin dan cos. Sama, hanya dibalik. Jadi, dua elemen ini adalah dua elemen yang sama, sehingga dapat kita sederhanakan menjadi 2 sin alfa dikali cos alfa. Jadi kesimpulannya adalah sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Mudah kan? Baik, untuk yang kedua yaitu tangan 2 alfa. Tangan 2 alfa dapat kita uraikan dengan langkah yang sama. Berarti tangan alfa ditambah alfa. Kita uraikan, berarti menjadi tangan alfa ditambah tangan alfa per 1 dikurangi tangan alfa dikali tangan alfa. Sama, ini adalah dua elemen yang sama. Kemudian untuk bagian penyebut adalah sama juga, perkalian antara dua elemen. Maka dapat kita sederhanakan menjadi 2 tangan alfa per 1 dikurangi tangan kuadrat alfa. Jadi kesimpulannya, tangan 2 alfa sama dengan 2 tangan alfa per 1 dikurangi tangan kuadrat alfa. Baik, untuk yang selanjutnya, konsep yang ketiga dari sudut rangkap yaitu cos 2 alfa. Kenapa Ibu pisahkan slide-nya? Karena cos 2 alfa ini memiliki konsep yang istimewa menurut Ibu. Kenapa? Coba kita perhatikan. Langkah pertama kita uraikan seperti slide yang kita kerjakan di slide sebelumnya. Berarti cos 2 alfa kita uraikan menjadi cos alfa ditambah alfa. Berarti
persamaannya menjadi cos alfa dikali cos alfa dikurangi sin alfa dikali sin alfa. Kita sederhanakan menjadi cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk mengingat sesuatu hal yang menjadi kunci dari keistimewaan. Nah, jadi kuncinya itu kalian harus mengingat identitas trigonometri dasar. Nah, bentuk ini. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Ini sering kalian temukan ya sebagai identitas dasar pada trigonometri yang bisa menurunkan banyak konsep, banyak identitas lain. Nah, identitas ini juga dapat kita manfaatkan untuk diterapkan di cos 2 alfa. Nah, di sini dapat kita temukan untuk mencari cos kuadrat theta, yaitu 1 dikurangi sin kuadrat theta. Bagaimana untuk mencari sin kuadrat theta? Kita lakukan hal yang sama. Kuadrat theta. Nah, kita coba substitusikan persamaan yang berwarna kuning dan hijau ini ke bentuk dari persamaan cos 2 alfa, yaitu cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Ini bisa kita ganti ya. Coba. Yang pertama, cos 2 alfa, di sini kita akan mengubah bentuk cos kuadrat alfanya. Cos kuadrat alfanya kita substitusikan, yaitu 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Kemudian kita kurangi dengan sin kuadrat alfa. Maka kita akan mendapatkan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Yang selanjutnya, kita juga akan melakukan hal yang sama dengan mensubstitusikan sin kuadrat alfanya ya. Seperti sin kuadrat theta. Nah, kita substitusikan, berarti hasilnya menjadi cos kuadrat alfa dikurangi 1 minus cos kuadrat alfa. Sama ya, samakan. Nah, berarti hasilnya menjadi 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Ingat, berarti ini cos kuadrat alfa, kemudian ini ada minus cos kuadrat alfa. Tapi lihat, operator di depannya ada minus, berarti min dikali min, berarti menjadi plus. Berarti hasilnya, berarti cos kuadrat alfa. Jadi hasilnya 2 cos kuadrat alfa. Untuk 1 tetap ya, 1 dikali negatif 1. Berarti hasilnya cos 2 alfa adalah 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Jadi untuk kesimpulannya, sudut rangkap pada cos itu ada 3 bentuk. Nah, yang pertama adalah cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Yang kedua adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Dan bentuk yang ketiga adalah 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, jadi ketika kalian menemukan soal-soal yang berhubungan dengan sudut rangkap pada cos, kalian bisa 3 bentuk ini. Seperti itu. Nah, seperti biasa untuk memantapkan lagi pemahaman kalian, kita coba untuk mengerjakan latihan soal. Nah, untuk yang pertama yaitu ada
1 dikurangi sin kuadrat 75 derajat. Ketika kalian menemukan soal seperti ini, seperti biasa, jangan panik duluan. Kita coba identifikasi soalnya. Nah, di sini kuncinya ketika kalian menemukan bentuk trigonometri kuadrat seperti ini, sin kuadrat, kalian patut curiga kalau bentuk soal itu adalah penurunan dari sudut rangkap. Curiga saja terlebih dahulu. Memang tidak semua itu adalah sudut rangkap, tidak semua ya, tapi kalian bisa curiga, minimal curiga dulu gitu. Mungkin saja soal yang akan kalian kerjakan itu adalah konsep dari sudut rangkap. Nah, di sini kita menemukan soal 1 dikurangi 2 sin kuadrat 75 derajat. Nah, bentuk dari 1 dikurangi 2 sin kuadrat ini adalah bentuk dari apa? Konsep sudut rangkap sin, sudut rangkap cos, atau sudut rangkap tangen? Tentu saja ya, kalau sudut rangkap tangan pasti itu bukan, jelas sekali itu bukan. Kemudian apakah ini justru menggunakan jangan terkecoh ya. Meskipun di sini soalnya adalah sin kuadrat, yang kita gunakan justru bukan sin kuadrat. Karena kenapa? Konsep sin, maksud ibu, konsep sudut rangkap sin itu bentuknya bukan pengurangan seperti ini, tapi bentuknya perkalian. Coba kalian ingat lagi, konsep dari sudut rangkap sin yaitu 2 sin alfa cos alfa. Seperti itu, bentuknya perkalian ya. Jadi, satu-satunya yang bisa kalian tebak ketika kalian menemukan bentuk trigonometri kuadrat dan bentuknya adalah pengurangan seperti ini, yang ya tentu saja itu adalah konsep sudut rangkap dari cos. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu seperti biasa, pause dulu videonya, kemudian nanti kita bahas soalnya bersama-sama. Baik, silakan bisa dimulai. Sudah ya? Sekarang kita bahas. Nah, 1 dikurangi 2 sin kuadrat 75 derajat. Berarti ini sama dengan, seperti yang sudah Ibu bilang, kita menggunakan konsep sudut rangkap pada cos. Berarti cos 2 dikali besar sudutnya. Sudutnya itu adalah 75 derajat. Berarti cos, kalau tadi itu cos 2 alfa. Nah, alfa itu kan bentuk representasi dari besar sudut. Nah, di sini besar sudutnya adalah 75 derajat. Berarti hasilnya menjadi cos 2 dikali 75 derajat. 2 dikali 75 derajat, berarti hasilnya menjadi 150 derajat. Ya, betul. Nah, sekarang bagaimana, Bu? Hasilnya 150 derajat. 150 derajat bukan sudut istimewa. Berarti tentu saja hasil akhirnya belum ini, bukan ini. Coba kita ingat lagi konsep trigonometri mengenai sudut berelasi. Nah, sudut berelasi di sini kita temukan bentuk 180 derajat dikurangi 30 derajat. Bentuk relasi seperti apa? Jadi, cos 180 minus
cos theta. Kenapa? Kenapa hasilnya menjadi minus cos theta? Nah, kalian perhatikan di sini. 180 derajat dikurangi theta, berarti letak sudutnya itu ada pada kuadran kedua. Karena dari 180 derajat dikurangi sejumlah sudut tertentu gitu. Sudut tertentunya itu adalah theta. Berarti dari 180 derajat naik ke atas mendekati sumbu 90 derajat. Nah, disitulah letak dari sudut tersebut. Berarti sudut tersebut ada pada kuadran kedua. Sedangkan nilai cos pada kuadran kedua hasilnya adalah negatif. Jadi, cos 180 derajat dikurangi theta adalah untuk cos 150. Nah, seperti halnya tadi, cos 150 itu kita bisa gunakan konsep selisih dua sudut. Nah, selisih dua sudutnya kebetulan yang kita gunakan adalah 180 derajat dikurangi 30 derajat, yang mana 180 derajat ini merupakan konsep dari sudut berelasi seperti itu. Jadi, hasilnya adalah minus cos 30. Ingat di sini kita minus theta. Nah, di sini yang berlaku sebagai tetanya ini adalah 30. Jadi hasilnya minus cos theta. Tetanya 30. Nah, minus dikali cos theta. Cos theta itu nilainya setengah akar 3. Berarti karena ada di 1 dikurangi 2 sin kuadrat 75 derajat sama dengan negatif setengah akar 3. Seperti itu. Oke, lanjut contoh soal yang kedua. Nah, seperti biasa, jangan dulu panik. Coba identifikasi dulu soalnya. Nah, kita lihat. Di sini ada dua sudut yang sama. 22,5 derajat. Di sini juga sama, 22,5 derajat. Hal ini menjadi ciri bahwa soal ini menggunakan konsep sudut rangkap. Kenapa? Karena definisi dari sudut rangkap itu adalah penjumlahan dari dua sudut yang bernilai sama. Dalam hal ini, tinggal tebak apakah menggunakan konsep sudut rangkap sin, sudut rangkap cos, atau sudut rangkap tan. Tentu saja untuk tangan kita eliminasi, coret, karena sangat berbeda. Berarti bukan sudut rangkap tangan. Kemudian untuk sudut rangkap cos. Baru saja kita jelaskan, untuk sudut rangkap cos itu bentuknya adalah pengurangan. Dan di sini adalah bentuknya perkalian. Jadi dapat kita pastikan bahwa soal ini menggunakan konsep sudut rangkap dari sin. Nah, oke, baik Bu. Berarti kita menggunakan sudut rangkap sin. Tapi kan kalau sudut rangkap sin itu rumus umumnya 2 sin ada 4. Ya, tentu saja kita modifikasi. Nah, coba. Kan rumus umum itu adalah 2 dikali cos alpha dikali, maksudnya 2 dikali sin alpha dikali cos alpha. Sedangkan di sini 4. Berarti harus digimanain? Coba selesaikan terlebih dahulu, nanti kita samakan. Baik, sudah ya. Kita bahas soalnya. Nah, karena kita mempunyai
konsep sudut rangkap pada sin. Nah, kita identifikasi nih. Berarti 4 sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat. Kenapa? Karena sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat ini merupakan konsep dari sudut rangkap sin. Nah, kita abaikan dulu nih yang 2 di depan ini, abaikan dulu ya. Berarti kita ubah persamaan ini menjadi konsep sudut rangkap. Berarti hasilnya jadi sudut rangkap pada sin itu berarti sin dikali 2 alfa. Alfanya itu adalah besar sudut, yang mana besar sudutnya itu adalah 22,5 derajat. Jadi hasilnya adalah 2 dikali sin 2 alfa. 2 dikali 2,5 kalau sudah seperti ini dapat kita hitung karena ini sudah sudut istimewa, berarti hasilnya jadi 2 dikali setengah akar 2. Hasilnya menjadi akar 2. Jadi hasilnya adalah akar 2. Jadi 4 sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat hasilnya adalah akar 2. Alhamdulillah pembelajarannya sudah, materinya sudah Ibu sampaikan. Sekarang kita lanjutkan kepada simpulan. Tadi banyak sekali ya rumus yang sudah kita turunkan, kemudian kalian juga sudah coba untuk kenali, untuk dihafalkan. Sekarang coba kita rangkum. Seperti apa sih jumlah dan selisih dari dua sudut? Nah, yang pertama yaitu adalah sinus. Untuk jumlah dan selisih dua sudut pada sinus dapat kita simpulkan seperti ini. Sin alfa plus minus beta sama dengan sin alfa dikali cos beta plus minus cos alfa dikali sin beta. Maksudnya bagaimana Bu? Ini ada tanda plus minus, maksudnya nah, berarti di bentuk persamaannya itu kita juga gunakan operasi penjumlahan. Nah, jadi berbanding lurus. Nah, selanjutnya ketika kita akan mencari selisih dari dua sudut, maka di persamaannya juga kita gunakan operasi pengurangan. Jadi, operator yang ada di ruas kiri akan sama dengan operator yang ada di ruas kanan. Selanjutnya untuk cos. Nah, untuk cos ini karena saling berbalikan, maka kesimpulannya adalah cos alfa plus minus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta minus plus sin alfa dikali sin beta, yang mana menjumlahkan dua sudut, maka operator yang digunakan pada persamaannya itu adalah pengurangan. Sebaliknya, ketika kita akan mencari selisih dari dua sudut, maka operator yang digunakan pada persamaan yaitu menggunakan penjumlahan, operator tambah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tangen. Nah, untuk tangen alfa, karena di bagian pembilang itu datang dari rumus sin, berarti untuk operatornya juga kita gunakan operator yang berlaku pada sin. Sedangkan untuk penyebut, karena datang dari konsep cos,
maka operator yang digunakan juga operator yang berlaku pada cos. Jadi untuk tangan alfa, operatornya itu adalah berbanding lurus, plus minus, sedangkan untuk bagian penyebutnya, operatornya itu berbanding terbalik, minus plus, seperti itu untuk menghafalnya. Kemudian untuk subbab yang kedua yaitu mengenai sudut rangkap, dapat kita simpulkan bahwa sin 2 alfa yaitu adalah 2 sin alfa cos alfa. Kemudian untuk cos 2 alfa, karena ini istimewa, jadi ada 3 bentuk. Yang pertama adalah cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Bentuk yang kedua adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Bentuk yang ketiga adalah 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Kemudian yang terakhir adalah tangan 2. Akhirnya yaitu adalah 2 tangan alfa per 1 dikurangi tangan kuadrat alfa. Nah, ingat pesan Ibu, seperti apa yang Ibu katakan di awal, meskipun kalian banyak menemukan turunan rumus ini, tapi kalian bisa mendapatkan semua rumus ini dari 2 rumus dasar yang paling utama, yaitu dari sin penjumlahan dan cos penjumlahan. Nah, dari 2 konsep dasar itu kita akan menemukan selisih 2 sudut pada sin, selisih 2 sudut pada cos, kemudian jumlah dan selisih pada tangan, kemudian kita juga akan bisa mendapatkan sudut rangkap di sin, sudut rangkap di cos. Nah, jika kalian mengerjakan latihan-latihan, insya Allah rumus-rumus ini akan masuk ke dalam otak secara otomatis. Tentunya jangan sekali-kali menghafal. Jangan menghafal secara mentah gitu. Karena pasti akan bingung. Tapi meskipun kalian menghafal, coba cari pola menghafalnya. Tadi kan di depan Ibu sudah berikan tipsnya, baik itu dapat kita identifikasi dari operator atau dari kombinasi perkalian, seperti itu. Jadi, gunakan teknik-teknik yang dapat membantu menghafal rumus. Jangan langsung ditelan bulat-bulat, rumus itu dihafal langsung, pasti kalian akan pusing. Karena baik, untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah kita sudah sampai pada slide rangkuman, yang mana pertemuan kali ini berarti kita sudah selesai ya, alhamdulillah. Kita sudah mempelajari 2 subbab, yaitu sub yang pertama adalah jumlah dan selisih dari 2 sudut, dan sub yang kedua adalah sudut rangkap. Jika masih ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu, bisa didiskusikan dengan teman, tapi kalau misalkan kalian masih ada hal-hal yang penasaran, Bu ini teh datangnya dari mana? Bu ini teh benar nggak caranya gini? Sok, mangga kalian bisa tanyakan ke Ibu. Tidak perlu sungkan-sungkan. Ibu akan senang menerima pertanyaan-pertanyaan kalian. Atau misalkan, kira-kira ini bisa nggak Bu? Mangga, silakan. Pokoknya Ibu senang ketika kalian mau ikut andil dalam pembelajaran ini. Baik, untuk itu Ibu ucapkan terima kasih untuk kesediaannya sudah menonton dari video awal sampai video akhir di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya dalam kondisi yang masih sehat,
Dan sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.